Baik, dimulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi Bapak Ibu semua. Selamat datang dan selamat bergabung di kelas online atau dalam jaringan IAPI Jatim dengan tema kali ini kontrak konstruksi di masa pandemi COVID-19 antara harapan dan kenyataan. Nanti materi akan disampaikan oleh fasilitator kami, Bapak Suwarno, dengan moderator Bapak Sanusi Burhanuddin. Untuk memulai kegiatan pagi ini, mari kita awali dengan semangat pagi. Bapak Ibu, kami doakan semoga tetap sehat, tetap semangat. Untuk yang masih menjalankan ibadah puasa, ini jelang-jelang terakhir, 10 hari terakhir sebelum kita berpisah dengan Ramadan. Mudah-mudahan ibadah kita semakin baik, amal ibadah kita diterima, dan kita senantiasa dalam ridho dan berkah Allah. Baik, amin. Kita mulai dengan sambutan Ketua IAPI DPD Jatim yang akan disampaikan oleh Pak Yuswanto. Kepada Pak Yuswanto dipersilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Yang saya hormati teman narasumber, teman-teman dari IAPI Jawa Timur, para peserta. Syukur alhamdulillah atas segala rahmat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Pagi yang berbahagia ini kita bisa bertemu di acara webinar ini. Semoga acara ini bisa bermanfaat bagi teman-teman dan selamat bagi yang menjalankan puasa. Semoga puasanya bisa menambah iman dan bisa menambah imun, ya. Karena puasa itu memang secara kritis juga bisa menambah imun. Teman-teman, sebelum dimulai oleh narasumber, saya diminta untuk memberikan patah kata tadi, ya. Artinya di IAPI DPD Jawa Timur memang ini menyelenggarakan webinar secara gratis, ya, karena memang sekarang lagi dalam suasana bencana nasional dalam keadaan darurat. Sebelum dimulai, saya perkenalkan, nama saya Yuswanto, saya Ketua DPD Jawa Timur, Ketua IAPI DPD Jawa Timur. IAPI itu bergerak non-profit, ya, non-profit. Salah satu tugasnya adalah membantu tugas pemerintah di bidang pengadaan barang dan jasa. Sehingga di situ di IAPI itu bergabung teman-teman yang seprofesi di pengadaan barang dan jasa. Jadi kiprahnya DPD IAPI Jawa Timur ini banyak membantu pemerintah di bidang pengadaan barang jasa. Hampir kalau suasana normal, ya, tidak dalam keadaan darurat ini, IAPI DPD Jawa Timur itu hampir tiap minggu mengadakan pelatihan-pelatihan, ya. Ada mungkin pelatihan pengadaan barang jasa yang bersertifikat itu, ada pengadaan mungkin pelatihan penyusunan HPS, mengadakan pelatihan yang hubungannya dengan BLUT, pelatihan PBJ desa, PBJ kelurahan, dan lain-lain. Hampir 30 macam pelatihan yang hubungannya dengan pengadaan barang dan jasa. Dan teman-teman yang berkumpul atau menjadi narasumber di IAPI DPD Jawa Timur itu hampir 90% ya itu praktisi.
Ya rata-rata mereka pernah menjadi Pokja, pernah menjadi PPK, pernah menjadi KPA, dan juga ada yang jadi PA ya, PA, KPA. Saya sendiri juga seperti itu ya. Pernah sudah 6 tahun jadi kepala UKPPC Pemprov Jatim gitu ya. Jadi semuanya hampir 90% praktisi. Ada beberapa juga yang dari akademisi, tapi mayoritas adalah para praktisi. Dan DPD Jawa Timur ini hampir seluruh kabupaten di Jawa Timur pernah bekerja sama ya di bidang pelatihan dan lain-lain. Termasuk juga kalau diminta untuk menjadi pendampingan ya, terutama pendampingan dalam keadaan masa COVID-19 ini, DPD Jawa Timur juga menyediakan jalur telepon ya yang bisa dihubungi. Jika Bapak Ibu ada kendala di pengadaan barang jasa di tempat bekerjanya, silakan menghubungi kami bisa membantu memberi konsultasi maupun mendampingi di pengadaan itu. Katakanlah nanti di tempat Bapak Ibu umpamanya ini ada masalah dengan kontrak konstruksi, nah ini pas ada narasumbernya nanti bisa ditanyakan, bahkan bisa didampingi nanti jika ada permasalahan itu. Mungkin itu Bapak Ibu, ini adalah bagian dari pengabdiannya IAP DPD Jawa Timur di bidang pengadaan barang jasa. Semoga bisa membantu pekerjaan Bapak Ibu di bidang pengadaan barang jasa. Karena di masa seperti ini, di masa darurat nasional ini kecepatan, tidak hanya bisa BBC ya, tapi kecepatan dan ketepatan ya, itu diperlukan. Makanya kami lebih banyak di masa COVID-19 ini kami melakukan seminar-seminar yang gratis yang hubungannya dengan keadaan darurat ini. Semoga sekali lagi Bapak Ibu semuanya sehat selalu ya. Kemudian amin ya, dan bisa mengambil langkah yang tepat dan suatu saat kalau ada audit juga tidak ada masalah. Nah, yang penting itu juga ya. Dan sekali lagi bisa membantu masyarakat, bisa membantu negara, sehingga insya Allah COVID ini bisa segera berakhir gitu ya. Doa kita bersama. Amin. Mungkin itu teman-teman yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika mungkin ada kata yang tidak berkenan. Juga mungkin dari panitia juga ada yang tidak berkenan, tadi juga ada keterlambatan. Saya mohon maaf dan terima kasih bisa bergabung, berpartisipasi dalam diskusi ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Pak Yuswanto. Kemudian untuk kegiatan berikutnya yaitu penyampaian materi kontrak konstruksi di masa pandemi COVID-19 antara harapan dan kenyataan. Kepada Pak Burhan sebagai moderator dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Pak Ketua Umum Pak Yuswanto, Pak Warno selaku fasilitator, teman-teman DPD IAP Jatim. Jadi saya perkenalkan, saya Sanusi Burhanuddin, sekarang ditugaskan menjadi moderator, mudah-mudahan sukses ya. Amin. Agenda kita hari ini nanti dari fasilitator, dari narasumber atas nama Insinyur Suwarno MSc akan memberikan penjelasan dengan judul tema kontrak konstruksi di masa pandemi COVID-19 antara harapan dan kenyataan. Agak puitis nih judulnya. Waktu saya kira karena permintaan fasilitator juga nanti banyak diskusi dan juga beberapa ucapan kritik peserta yang meminta banyak interaktif, jadi waktu maksimal sampai pukul 11 nanti saya berikan ke Pak Warno untuk memberikan penjelasan materinya maksimal sampai pukul 11.00 WIB. Nanti juga kami bacakan pertanyaan yang sudah diajukan di slide itu. Jadi bagi Bapak Ibu sekalian yang terdapat pertanyaan
silakan sampaikan di Slido, link sudah dibagi Mbak Upi di grup. Nah, nanti mudah-mudahan pertanyaan tersebut dapat tuntas dalam waktu 30 menit, sehingga kita 30 menit terakhir bisa banyak interaktif. Kami nanti interaktifnya minta mungkin 1 orang perwakilan dari IAPI DPT Jatim, kemudian bagi Bapak Ibu yang dengan lag tertinggi, nanti kami kasih kesempatan untuk interaktif di Zoom. Jadi silakan kalau Bapak Ibu merasa lag-nya tertinggi, sekarang dandan dulu, jangan pakai daster kalau ibu-ibu. Kemudian nanti juga kami kasih kesempatan mungkin 1-2 orang yang raise hand ya. Jadi Bapak Ibu silakan lihat di menu partisipan, di situ ada menu raise hand. Nanti ketika kita kasih kesempatan silakan raise hand. Yang raise hand 1-2 orang pertama yang akan kami kasih kesempatan juga untuk memberikan pertanyaan secara live. Sebelum ke Pak Warno, saya bacakan biodata beliau. Nama lengkap beliau Insinyur Suwarno MSI, tempat tanggal lainnya di Jember 16 Oktober 1965. Pendidikan formalnya pasca sarjana UNS. Kemudian riwayat pekerjaannya saya kira beliau manusia praktek ya, bukan tidak banyak teori, jadi manusia praktek. Jadi masa riwayat pekerjaannya banyak sekali di depan, di Bapeda, Dinas Pendidikan, BP, kemudian sekarang posisinya juga sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang di Kota Madiun. Beliau juga banyak sekali koleksi-koleksi sertifikat BPJ-nya, sampai lupa berapa koleksi sertifikatnya. Jadi beliau fasilitator LKPP. Bapak Ibu silakan lihat di BPSDM LKPP Go.id, di situ di bagian Jatim ada daftar. Beliau termasuk salah satunya sebagai fasilitator LKPP untuk pengadaan barang jasa. Kemudian posisi sekarang juga sebagai salah satu pengurus IAPI DPT Jatim pada seksi organisasi. Nah itu Pak Warno sudah siap ya? Jadi waktu sampai pukul 11, silakan Pak Warno, kalau memang lebih saya tidak bisa, tidak berani nih kalau ngatur-ngatur yang lebih senior. Jadi silakan, apalagi tempatnya sudah memadai, sudah menciptakan kondisi bahwa itu seperti apotik kan. Jadi terima kasih. Ya, pasker dan sebagainya sudah, ini sudah menjiwai sekali. Jadi silakan kami kasih kesempatan Pak Warno untuk memberikan sharing ilmu dan khususnya ilmu prakteknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf tadi ada kesalahan teknis sedikit sehingga agak terlambat. Menata ruangan background seolah-olah. Menata ruangan. Mulai di kantornya trouble, akhirnya pindah ke toko. Ya, ini data diri saya tadi sudah diperkenalkan. Memang saya praktisi, jadi kadang-kadang kalau praktisi itu pinginnya itu cepat, geraknya cepat. Ini beda dengan orang yang akademisi, kadang-kadang masih banyak terlalu pertimbangan. Tapi kalau praktisi yang penting tepat, cepat, dan sasarannya itu sesuai dengan yang dikehendaki. Jadi memang saya juga pernah di Bapeda. Jadi kalau swaklola saya sering swaklola yang baik itu sekarang tipe 1, tipe 2, tipe 3, tipe 4 digunakan itu kalau waktu di Bapeda. Lalu di pendidikan, Dinas Pendidikan sering bersentuhan dengan DAK. Di BPBD kebetulan saya pernah mengelola BPBD tahun 2016, sehingga ketika ada bencana seperti sekarang, saya tahu persis. Makanya banyak materi-materi yang terdahulu kaitan dengan bencana sudah saya lakukan. Misalnya, apakah pengadaan ini harus gini, enggak. Kalau BPBD, begitu ada banjir, udah tak belikan nasi, ya sudah, SPJ-nya enggak mikir macam-macam. Yang penting ada nota, ya sudah, nasi di pinggir jalan, kalau pas pagi itu yang biasa jualan udah kita beli, borong untuk yang kena banjir. Biasanya di Madiun itu ketika ada banjir, sebenarnya genangan kalau Madiun, paling sekitar satu hari satu malam udah kelar. Kita beri makanan dan sebagainya. Ya sudah langsung kita beli pada saat itu.
Dan ini sudah saya lakukan kalau masalah kaitan dengan bencana. Sehingga saya beli biasanya nasi langsung saya beli. Nah, itu sekarang memang diamanai di Kepala Dinas PU Kota Madiun. Ini referensi, sorry. Saya yakin peserta kaitan dengan referensi ini udah pada paham semua, ada putusan Kepala BNPB, ada Inpres, dan yang terbaru kaitan dengan Pemda itu ada SE bersama Mendagri dan LKPP tentang tindak lanjut atas kontrak BBJ terhadap pengusahaan APBD. Saya mengalami, ya kemarin juga pembahasan Bapak Ibu peserta, kebetulan tempat saya dipangkas. Awalnya itu 62 miliar, terus kemarin minta lagi nambah 30 miliar lagi, padahal sudah saya kontrak. Saya bingungnya, ya ini, nyiasati seperti apa, nanti kita jelaskan itu. Dan ini sudah saya lakukan, terakhir kemarin sore di BPKAD kita bahas yang dikepras, yang dipangkas, 62 minta tambah 8 lagi, minta lagi, pokoknya PU itu diminta sekitar 97 miliar yang harus dipangkas itu. Nah, sedangkan di satu sisi ada yang sudah berjalan kontraknya, tapi di sisi lain memang ada yang masih tender. Nah, ini posisi-posisi ketika ada bencana, posisi saat ini pada tanggap darurat. Jadi saat ini posisinya ini saat bencana. Ada pra bencana, ada saat bencana, ada pasca bencana. Nah, sekarang ini posisinya adalah saat bencana. Ketika saat bencana, apapun ya sudah dalam keadaan darurat dan masing-masing pihak, para pihak itu ya sudah langsung terjun seperti saya sampaikan tadi. Waktu saya di BPBD, beli nasi, beli sembako, langsung toko yang ada diborong, beli, nggak berpikir bagaimana pengadaannya, bagaimana ini, nggak usah. Kalau itu dipikir, malah kelaparan orang-orang yang kena bencana itu. Itu posisi pada saat bencana, seperti sekarang. Dan saya yakin peserta juga sudah banyak referensi kaitan dengan ini. Ketika bencana, ya sudah langsung kita beli. Kebetulan saya pernah nangani selama 1 tahun di Kepala BPBD itu, sehingga tahu persis perjalanannya bagaimana ketika dalam keadaan darurat. Langsung beli. Bahkan tadi saya sampaikan, saya belinya itu katakanlah warung kecil, nasi, terus sarapan pagi, udah kita borong semua. Nah, SPJ-nya ya sudah sebenarnya ada nota, sehingga nggak perlu ribet-ribet dalam hal SPJ. Itu sudah saya lakukan dalam keadaan bencana. Kalau saat ini lebih pada bencana di kesehatan. Nah, waktu saya dinanganin itu, sekitar 2016 itu banyak kejadian banjir-banjir, sehingga harus kita beli sembako, harus ada makan, langsung kita beli. Ini posisi saat ini ada di tanggap darurat. Setelah itu ada namanya pasca bencana. Itu. Nah, kaitan dengan kontrak. Nah, tadi kontrak konstruksi antara harapan dan kenyataan. Nah, definisi kontrak kita sudah tahu semua. Kontrak atau perjanjian adalah kesepakatan antara 2 orang atau lebih mengenai hal tertentu yang disetujui oleh mereka atau para pihak. Dalam kenyataan tidak dibedakan istilah kontrak atau perjanjian, walaupun dalam teori sering dibedakan. Nah, ini bahasa-bahasa terserah. Kontrak merupakan kesepakatan antara 2 atau lebih pihak yang berisi prestasi, hak dan kewajiban. Jadi intinya itu pengikatan. Ini kontrak dikonstruksi itu antara 2 orang atau lebih mengenai hal tertentu yang disetujui oleh mereka atau para pihak. Ini ada perjanjian, ada undang-undang, langsung aja. Nah, ini sekarang
ada apa dengan kontrak konstruksi di masa pandemi ini? Apa benar kontrak itu merupakan seni, memperkirakan masa depan, dan cara mengantisipasinya? Jadi kalau Bapak Ibu yang bergelut di pelaksanaan, entah itu sebagai PPK, sebagai KPA, atau PA, itu pasti harus punya seni. Kontrak itu kalau saya anggap seni. Karena dalam pelaksanaan banyak hal di luar kendali kita, banyak hal yang harus ada kebijakan di lapangan dalam artian positif ya. Kebijakan tertentu, kalau enggak itu pasti terbengkalai. Nanti kita ceritakan bagaimana seni mengatasi itu. Nah, titik kritis dalam masa ini, dalam masa pandemi ini yang pertama terkait dengan pembayaran. Yang kedua terkait dengan kualitas dan kuantitas pekerjaan. Yang ketiga, penyelesaian pekerjaan tidak sesuai dengan schedule. Nah, ini titik kritis permasalahan kontrak di masa pandemi ini. Jadi kita bagi 3 dulu aja, yang kaitan dengan titik kritisnya, yang terkait dengan pembayaran, penyelesaian pekerjaan, dan yang tidak sesuai dengan schedule. Nah, permasalahan terkait dengan pembayaran, apabila tiba-tiba dana pada paket pekerjaan tersebut dipangkas. Ini ya apabila telah dilakukan tanda tangan SPBBJ, namun belum ditandatangani kontraknya, maka PPK memberitahukan kepada penyedia bahwa pekerjaan ini terkena pemangkasan anggaran, sehingga paket perjanjian ini ya batal. Saya sudah melakukan ini kemarin, ada 10 paket tempat saya. Itu begitu dananya kena pemangkasan, saya perintahkan PPK untuk memberitahu kepada penyedia, dibatalkan, karena memang nggak ada anggarannya. Konsekuensinya apa? Bisa aja dia menuntut. Kalau dalam keadaan normal, kita pasti dituntut kita. Tapi sekarang kan nggak normal, sudah darurat. Sehingga dalam hal ini, kita menyatakan batal itu ya nggak ada masalah. Kalau toh menuntut setara peratun, ya bisa aja dituntut ya. Kita bisa aja dituntut, wong dia itu sudah nawar, sudah menang, ya loh, sudah tanda tangan SPBBJ, tapi nggak dilanjut, berhak dia menuntut penyedia. Tapi ingat, sekarang itu dalam kondisi sudah tidak normal, dalam kondisi darurat. Apapun dalam kondisi darurat, itu ya yang biasanya dimasalahkan bisa jadi nggak masalah. Karena apa? Semua paham bahwa pemangkasan anggaran kaitan dengan COVID itu tidak hanya terjadi di satu kota, tidak hanya di Madiun misalnya yang tempat saya bekerja ini. Kemarin saya batalkan 10 paket, 10 paket pekerjaan sudah SPBBJ, kita batalkan. Nah, kita sampaikan, perintahkan PPK ini anggaran di paket ini dipangkas COVID. Silakan Anda memberitahu ke penyedia untuk dibatalkan. Jadi kalau sudah taken SPBBJ, itu sudah ranahnya PPK. Ada juga paket yang masih di wilayah Pokja. Ada 6 paket kalau nggak salah, masih di wilayah Pokja. Saya selaku PA juga memerintahkan ke PPK untuk koordinasi dengan Pokja, agar supaya dibatalkan tender ini. Karena memang dipangkas. Ini saya lakukan kemarin. Minggu-minggu kemarin saya lakukan, mangkas 62M, tambah 8, ini masih mau mangkas lagi. Pokoknya PU itu diminta sekitar 97 maksimal, 91 sampai 97 miliar. Itu, jadi kalau sudah taken SPBBJ, namun belum taken kontrak, silahkan PPK memberitahu bahwa pekerjaan ini dananya terkena pemangkasan anggaran. Sehingga paket ini batal, nggak bisa dilanjutin. Mudah-mudahan nggak nuntut. Kalaupun toh nuntut, semua maklum bahwa ini dalam keadaan darurat.
andaikan tidak darurat, ya jangan coba-coba membatalkan kalau nggak ada alasan. Pasti diperatun. Dan saya sering, bukan sering, beberapa kali dimasalahkan oleh penyedia, termasuk terakhir waktu pengadaan mobil pemadam kebakaran itu beruntuk, nilainya 28,3 miliar, saya diperdatakan. Ya diikuti, harus diikuti memang selaku PA, selaku VPK yang waktu itu merangkap PA, itu diikuti. Jadi ketika ada tuntutan dari penyedia, ya ikut aja. Kemarin saya ikuti proses itu di sidang perdata. Nah, kalau dalam kondisi darurat, insya Allah lah semua maklum tidak akan menuntut macam-macam. Kalaupun toh nuntut, pasti kita juga akan menang, karena memang situasinya sudah tadi ada referensi kaitan dengan payung hukum untuk menyatakan darurat. Yang pertama. Yang kedua, apabila telah dilakukan taken kontrak, maka PPK bersama penyedia melakukan musyawarah untuk menentukan keberlangsungan kontrak dengan mempertimbangkan anggaran yang ada, dipangkas semua atau hanya sebagian, dihentikan sementara atau permanen. Coba Bapak Ibu cek syarat-syarat umum kontrak B.5 dalam keadaan kahar dan penyelesaian perselisihan ada di SSUK itu. Jadi kalau sudah taken kontrak, sudah kerja, ya dimusyawarahkan, jangan langsung cukup menghentikan, ya musyawarah dulu. Musyawarah, diberitahu ini dalam keadaan kahar, gimana solusinya. Kemungkinan saya minggu depan akan musyawarah ini. PPK saya suruh musyawarah kaitan dengan saya dipangkas lagi sekitar itu 30-an, 31 tambahan 62 tambah 8 70 21-an M. Nah, ini sudah jalan kontraknya. Nah, kalau itu katakanlah masih ngepras lagi, ya terpaksa yang sudah jalan ini saya akan pilah. Jadi Bapak Ibu kalau selaku PPK pilah. Kalau ini saya pangkas semuanya, fungsi enggak bangunan itu? Kalau misalnya separuh-separuh, misalnya bangun saluran, kebanyakan saluran sekarang yang sudah tender, yang sudah berkontrak. Kalau bangun saluran, ternyata sakat separuh, saluran masih fungsi kok, misalnya. Daerah hilirnya masih memungkinkan, ya udah dipangkas separuh. Jadi dalam memangkas itu ada seni juga, makanya saya bilang tadi seni kontrak itu seni. Ketika berkontrak di lapangan itu banyak problem yang harus disiasati, diatasi di lapangan itu antara penyedia, konsultan pengawas, perencana, PPK, itu harus duduk bersama ketika menghadapi persoalan. Termasuk ini, ketika persoalan misalnya uangnya dikepras, PPK ke lapangan, sama penyedia, sama konsultan pengawas. Jangan semua paket disamaratakan, langsung putus-putus, hentikan. Dilihat kondisinya, kalau memang memungkinkan, katakanlah 50%, oh ini sudah fungsi lah, oke, saya pangkas 50. Paket yang satu bisa jadi perlakuannya, oh ini kalau 50 nggak fungsi, kalau 60% dari total kontrak bisa fungsi. Ya sudah, yang 60, yang lain bisa jadi cuma 20 misalnya. Jadi lihat sikon lah di lapangan ketika memutuskan bahwa dilakukan pemangkasan anggaran, dilihat-lihat sikonnya di lapangan. Nah, itu ketika terjadi pemangkasan anggaran seperti sekarang. Memang susah. Kami juga kalang kabut juga kemarin. Ini sudah tender, sudah kontrak, ada yang sudah jalan, suruh mangkas. Makanya dalam minggu kemarin sama minggu depan ini saya juga minta ke PPK ke lapangan sama saya. Kira-kira saya lihat misalnya ini fungsi, ya udah pangkas di sini aja anggarannya, nggak apa-apa. Tapi kalau ini nambah aja 10%-nya, nah, nanti kan ada item-item yang paket-paket lain yang memang bisa ditutup oleh paket yang diperlukan tadi. Itu perlakuannya, seninya seperti itu. Jadi kalau Bapak Ibu selaku PPK, jangan
mentang-mentang langsung berhenti karena hard, kita ajak musyawarah. Dia itu mitra, penyedia itu mitra, lakukan musyawarah, beri penjelasan. Saya yakin semua penyedia sekarang paham bahwa situasinya memang situasi darurat. Itu caranya. Lalu berikutnya ini, nah ini solusinya kontrak. Kalau sedang berjalan, dihentikan secara permanen misalnya. Kalau saya ketika itu misalnya sudah lapangan 50% dan fungsi ya sudah hentikan permanen aja. Karena kita nggak tahu situasi ini. Masih apa ya? Prediksinya kita juga susah. Bahkan mudah-mudahan tidak sedahsyat itu. Saya yakin semua Pemda kemarin itu diminta pemangkasannya itu di belanja modal sama belanja barang jasa, infonya dari teman-teman PPKD itu pokoknya 35% dipangkas semua. Saya ngelola anggaran sekitar 198 M. Nah, kemarin kita pangkas, ya mungkin kalau itu lebih dari 30% akhirnya. Karena PU yang paling banyak di anggaran di belanja modalnya. Lalu bisa dihentikan sementara. Kalau permanen, dilakukan perhitungan bersama pekerjaan. Jadi bayar, jangan nggak dibayar, tetap dibayar. Audit, inspektorat libatkan. Lalu kalau berhenti, penyedia tidak dikenakan sanksi karena memang di luar kendali para pihak. Kalau dihentikan sementara, kontrak diadendum dengan dihentikan sementara. Nah, kemarin sebelum resmi mangkas 62 M, saya sempat memberhentikan sementara sekitar 10 hari kalau nggak salah. Karena gonjang-ganjing anggaran masih bingung. Ini kena COVID atau enggak, akhirnya saya berhentikan sekitar 10 hari. Ada paket yang sudah jalan, 10 hari saya berhentikan. Kalau daerah lain mungkin ada yang belum tendering. Malah kabupaten itu saya lihat masih belum tender. Kalau saya memang dari awal strategi saya biar tidak di bulan November ada kerjaan atau Desember, itu saya tendernya ada di Januari. Lalu rencananya tahun kemarin saya nggak mungkin nender rencana, seleksi perencana pada saat berjalannya tahun anggaran yang bersamaan dengan fisik. Itu akan risiko kaitan dengan penyelesaian pekerjaan di fisik. Itu. Jadi kalau dihentikan sementara, dilakukan adendum perubahan waktu setelah kondisinya kondusif. Setelah kemarin diberitahu oleh tim anggaran, sementara PU 62 tambah 8, ya udah, ini yang sudah jalan kita selesaikan. Itu caranya. Lalu kalau yang kedua, tidak sesuai harapan. Masalah kualitas dan kuantitas di lapangan. Ada penyedia yang secara kualitas dan kuantitas tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Jadi secara aturan itu ya harus diperbaiki atau tidak dibayar. Namun di lapangan tidak semudah yang dibayangkan. Seorang PPK akan memutar otak bagaimana supaya pekerjaan ini memenuhi syarat yang tercantum dalam kontrak. Jadi kita tahulah di lapangan itu suka dukanya PPK. Saya PPK mulai 2001, mulai 2000 sampai ya 2016. Berapa tahun? 16 tahun ada di PPK. Nah, itu memang banyak suka dukanya di lapangan. Jadi kalau ngadepin pemborong ada yang taat aturan, ada yang setengah-setengah, apalagi pemborong yang gambling. Itu pasti. Dan saya tidak ingin ada putus kontrak. Kalau nggak kepaksa. Tapi saya sudah melakukan putus kontrak beberapa kali. Tapi kalau nggak kepaksa, ya enggak lah. Karena yang diharapkan itu fungsinya di suatu proyek. Kalau sudah fungsi, ya sudah asas kemanfaatan untuk masyarakat yang saya kedepankan daripada mengedepankan visi push ke kanan itu tidak saya lakukan. Saya biasanya lebih condong ajak omong rekanan supaya masyarakat bisa menikmati hasil yang telah kita bangun.
inilah seni yang harus dimiliki oleh seorang PPK ketika berhadapan dengan penyedia yang notabene di lapangan itu banyak sekali, kurangnya kualitas, kuantitas, apalagi teman-teman LSM, media, itu harus kita manage. Kalau enggak, waduh, susah berhadapan dengan mereka-mereka itu. Berikutnya ada baiknya PPK sebelum tekan kontrak mencari tahu track record penyedia dimaksud. Jadi kan ada ya sebelum SPBPJ kita rapatkan track recordnya seperti apa. Sudah bukan rahasia umum lagi dalam pengadaan PBJ, khususnya di konstruksi, ada penyedia yang menang, jadi menang tender ya, karena syarat administrasi, teknis dan harga serta kualifikasi memang memenuhi. Pintar buat dokumen penawaran. Jadi Pokja itu susah mau guruan yang mana. Namun di lapangan banyak yang tidak sesuai dengan harapan. Jadi kadang-kadang gini, saya berkecimpung itu banyak suka dukanya. Pintar dokumennya, mau digugurkan nggak bisa Pokja itu. Karena udah lengkap semua. Tapi kebanyakan penyedia ini, ada juga penyedia, tidak kebanyakan ya, ada juga penyedia yang bagus di dokumen, tapi di lapangan banyak persoalan. Nah ini kadang-kadang harus pandai-pandai PPK supaya dalam masa pandemi ini lihat juga track record-nya yang kira-kira nanti bermasalah. Saya yakin PPK pasti tahu track record-nya ini. Yang bermasalah, udah kalau kena pemangkasan jangan dihentikan aja. Daripada nanti di kemudian hari dilanjut, nanti nggak selesai-selesai jadi bahan konsumsi publik, medsos, lebih mumet PPK-nya nanti. Jadi kalau ini kebanyakan yang pintar dokumennya itu, ya, itu kadang-kadang ya tidak semuanya ya, di lapangan tidak sesuai harapan. Salah satunya ya kualitas, kuantitas, itu susah dikendalikan. Nah, inilah seni kita ketika berhadapan dengan penyedia semacam itu susah. Apalagi ya penyedia yang Bapak Ibu misalnya jadi pemenang tender, lalu yang tekan kontrak itu dikuasakan. Nah, kalau hal semacam itu dilihat lah ya. Ini biasanya dari awal udah ada indikasi. Wah, ini kalau udah dikuasakan itu kebanyakan di lapangan, ini tidak semua lah ya. Di lapangan susah pengendaliannya. Kalau sudah menang terus kontraknya dikuasakan, walaupun secara aturan tertera di akte pendirian si A itu ada. Tapi ini kadang-kadang di lapangan yang kayak gitu itu banyak muncul persoalan. Kalau bisa, sedapat mungkin ya sudah, nggak usah dikuasakan, walaupun secara aturan boleh. Itu meminimalisir risiko. Ini yang PPK itu saya yakin banyak yang tahu lah, yang kayak gitu. Nah ini untuk meminimalisir risiko, apalagi dalam kondisi COVID ini, hendaknya yang taken kontrak itu, ya yang memang dari awal, jangan dikuasakan setelah taken kontrak itu. Ini yang kadang-kadang di lapangan terjadi. Itu yang harus kita pahami, karena apa? Situasi sekarang kan darurat ya, jangan sampai keadaannya darurat, terus di lapangan darurat juga kualitas dan kuantitasnya. Ini yang harus jeli PPK menghadapi semacam ini. Lalu keterlambatan. Tadi ada 3 ya. Yang ketiga, penyelesaian pekerjaan sesuai dengan schedule. Yang pertama, itu kebanyakan penyedia dalam melaksanakan pekerjaan itu dukungan finansialnya kurang. Dia nggak siap. Nawar, ya, tapi ya nggak siap uangnya. Walaupun ada uang muka, kan masih proses. Ketika kita sudah SMK, mestinya dia udah bisa jalan. Tapi ya karena ketidaksiapan finansial, apalagi satu penyedia itu punya banyak paket pekerjaan, udah alamat susah pengendaliannya di lapangannya.
kebanyakan penyedia semacam ini ya penyedia yang hanya bondo secari kertas izin itu. Makanya kalau di Madiun terus terang kita sudah konsultasi ini. Di Madiun tempat saya itu yang mau tender itu harus punya uang paling tidak 30% dia. Dan diperwalkan di tempat saya. Karena apa? Orang yang kadang-kadang nggak punya uang, nawar di lapangan susah. Nggak ada duit, katakanlah udah digali, nunggu pesanan Bokafet atau Yudit, nggak kerja karena di pabrikan dia nggak lunas misalnya. Ini susah. Nah, kebanyakan keterlambatan itu salah satu penyebabnya itu karena dukungan finansial dari penyedia itu kurang. Nah, ini ketika dukungan finansialnya kurang, mau nggak mau di lapangan ya terlambat. Susah. Jadi kalau terlambat ya hati juga. Lalu yang kedua bisa jadi perubahan desain. Misalnya kalau di konstruksi, semula pondasi panjang, dirubah sumuran, ya boleh-boleh aja, tapi kan butuh waktu. Kalau ini bukan persoalan ini, bukan di penyedia kalau perubahan desain. Tapi kalau yang dukungan finansial, kebanyakan penyedia-penyedia yang nggak siap uangnya, dia nunggu uang muka, baru dia kerja. Padahal waktu berjalan. Yang ketiga, perencanaan dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan fisik pada tahun anggaran berjalan. Tadi saya sampaikan, saya orang yang ketika masuk PU 2016 akhir, saya rubah mindset-nya teman-teman, perencanaan harus ngambil di PAK atau di APBD murni sebelumnya. Sehingga tahun berikutnya sudah fisik murni. Nah ini memang dilema dari sisi keuangan. Kadang-kadang waktu itu debatable dengan keuangan. Nah ini kalau ini kan multi-years. Saya bilang enggak, ini bukan multi-years. Nanti sisa perencanaan itu yang 20% sesuai dengan Permen PU 45 waktu itu, sekarang kan Permen PU 22. Dibayar tahun depan. Caranya apa? Ya kontrak penunjukan langsung di kontrak yang 20% itu. Sebab kalau perencanaan dilaksanakan bersamaan dengan tahun berjalan, misalnya tahun ini, anggaran 2020, ada bangun puskesmas, perencanaan 2020, fisiknya 2020. Nah, kalau bangunannya itu hanya 1 lantai mungkin, tapi kalau bangunannya sudah 3 lantai, itu prediksi saya pasti kontrak itu berakhir Desember. Kalau kontrak berakhir Desember, potensi untuk lewat tahun anggaran. Walaupun boleh, saya orang yang menghindari. Alhamdulillah di tempat saya nggak ada sampai melewati tahun anggaran, dan saya biasanya skrip, saya minta kontrak selesai November. Nah, ada yang molor-molor, saya kasih kesempatan, tak denda, paling enggak ya sampai 20 Desember atau apa itu. Nah, itu kalau perencanaan dilakukan sebelum tahun anggaran fisik dilaksanakan. Sehingga kalau tempat saya yang sekarang ini, perencanaannya ini, saya tender Januari kemarin fisik itu, walaupun daerah lain belum, ya resikonya apa? Ketika saya tender dulu, Madiun Raya sekitar enggak, akhirnya penyedia luar kota, itu banyak yang nawar di Madiun, ya nggak masalah ya silakan aja. Ya saya beritahu ke penyedia lokal, ya silakan kompetisi Anda, saya nggak akan bisa memproteksi Anda, karena memang luar daerah lain belum nender, Madiun kota nender dulu, ya ini resikonya. Tapi itu harus saya lakukan daripada nanti saya berjibaku di akhir tahun anggaran, itu ada juga yang nggak selesai, akhirnya melewati tahun anggaran. Bahkan ada juga di beberapa proyek itu putus kontrak. Kan ini yang saya prediksi jangan sampai terjadi di tempat saya. Dan alhamdulillah dengan cara ini di beberapa tahun ini nggak sampai ada yang lewat tahun anggaran dan selesai. Karena saya skrip kalau bisa itu akhir November selesai semua. Revisi. Sehingga kalau ada yang molor itu ada kasih waktu misalnya sampai 20 hari atau 5 hari ya silakan aja. Tapi tak bisa. Tapi kalau kontrak itu misalnya berakhir tanggal 20 Desember, nggak selesai, molor, bisa-bisa dia lompat tahun anggaran. Nah, skenario semacam ini harus dimiliki oleh PA terutama,
bagaimana supaya proyek itu di tahun berjalan ini tidak terlambat, tidak lompat tahun, kalau nggak multi-years ya, kecuali multi-years ya. Ya itu caranya. Perencanaannya itu, kalau tempat saya di PAK atau di APBD murni di tahun sebelumnya. Nah, sisanya itu, kalau saya nggak bayar semua, Pak. Di Permen PU itu kan untuk gedung ya. Tapi untuk Bina Marga, kebetulan saya bawahi Bina Marga, bawahi sumber daya air, bawahi tata ruang, bawahi cipta karya. Nah, Permen PU 22 ini, perubahan dari 45 itu kan untuk gedung. Bagaimana dengan yang non-gedung? Kalau saya berlakukan sama, tempat saya lah ya. Ketika perencanaan tak bayar 80% sebelum dia unleashing. Nah, yang 20 saya bayar tahun ini. Nah, perencanaan yang fisik tahun ini yang saya kerjakan ini, perencanaan sudah kemarin PAK. Tapi saya bayar 20%-nya setelah fisik selesai. Nah, dengan cara apa? Tunjuk langsung dia. Dengan PP itu. Jadi satu kesatuan perencanaan, satu kesatuan konstruksi itu bisa tunjuk langsung, sisanya 20% lagi. Kalau nggak saya gitu kan banyak proyek-proyek yang molor nanti. Nah ini salah satu penyebab keterlambatan dari sisi perencanaan. Biasanya yang saya amati teman-teman daerah itu sukanya merencanakan itu sama melaksanakan tahun anggarannya bareng. Kalau bareng saya coba hitung-hitung, misalnya konsultan perencananya diseleksi di atas 100, 200 lah. Seleksi itu butuh waktu, paling enggak 4-5 hari. Nah kalau Januari baru seleksi, 4-5 hari paling banter Maret perencanaan. Kasih waktu 2-3 bulan, Maret, April, Mei. Selesai. Juni, tender fisik. Juli pelaksanaan. Kalau gedungnya itu 3 lantai, alamat akan mulai 4 tahun anggaran. Nah ini yang kadang-kadang saya amati di daerah-daerah lain, ketika Desember berakhir, bingung. Waduh, banyak proyek nggak selesai, lewat tahun anggaran. Ya boleh secara aturan, panjang dia di atas 90%. Kalau saya konsultasi di Kemendagri itu, di Bina Keuangan Daerah, yang penting di atas 90% boleh-boleh aja dikasih kesempatan dengan alasan untuk berfungsi bangunan itu sehingga bisa dinikmati oleh masyarakat. Tapi itu harus dihindari ya dengan cara ini, perencanaan di awal itu. Lalu bagaimana kalau itu terjadi keterlambatan? Ya di SCM masukkan kontrak kritis ini. Di Sokos meeting, rapat pembuktian. Kalau terlambatnya 10%, periode rencana fisik 0 sampai 70, itu ya di SCM. Kalau terlambatnya ini katakanlah 5%, 90 sampai 100, di SCM juga. Sokos meeting. Nah ini, kalau tempat saya sudah rigid di dokumen. Saya buat SOP-nya, Bapak Ibu. SOP tentang Sokos meeting, SOP tentang P1, serah terima pertama. Ini, kita buatkan sendiri keputusan kepala dinas tentang standar operasional, bagaimana tata cara Sokos meeting, bagaimana tata cara P1. Karena apa? Di berbagai kasus, ada penyedia, setelah selesai, P1, lalu tahun berikutnya diaudit, entah itu inspektorat atau BPK, jangka waktu masa pemeliharaan itu ada yang 6 bulan, kalau saya minta setahun. Saya minta 1 tahun, jadi jaminannya saya minta 1 tahun. Dengan asumsi, kan pengalaman Pak Bu, ya memang nggak ada di aturan ini, lagi-lagi pengalaman. Ada penyedia yang setelah kelebihan bayar, ditemukan oleh aparat pengawas, baik dari BPK maupun inspektorat, dia sampai nggak bisa bayar. Yang susah BPK. Jadi ada kelebihan bayar, misalnya di fisik, bangunan gedung puskesmas, udah serah terima, dibayar 100%, jaminan pemeliharaan 5%, tahun berikutnya ada BPK ngaudit, ada kelebihan bayar 50 juta misalnya.
ada loh penyedia yang nggak mampu bayar. Ketika nggak mampu bayar, maka susah seorang PPK. Karena tanggung jawab penuh ada di PPK-nya untuk mendorong supaya penyedia itu bayar. Ingat, penyedia itu banyak yang ada, tidak semua ya, tapi ya persentasenya adalah mungkin 20% atau 10% yang gambling. Ya udah nggak saya bayar, toh saya udah nggak dapat pekerjaan lagi. Nah ini yang susah menghadapi semacam itu. Makanya di P1 itu dijelaskan. Saya biasanya gitu. Kalau Anda ada temuan, wajib. Kalau enggak, saya tuntut, termasuk jaminannya cairkan. Ini memang ya karena pengalaman di lapangan, sehingga mau nggak mau harus saya lakukan semacam itu untuk memprotek PPK saya. Kalau semacam ini tidak saya terapkan, itu tadi ada yang gambling, nggak mau bayar, ya memang bangkrut. Nah, bangkrut kan susah. Padahal dalam administrasi pemerintahan itu ya, ada waktu 20 hari kan untuk pengembalian itu. Nah, kebanyakan kalau kecil-kecil kadang-kadang teman-teman urunan. Nah, daripada kayak gitu, ya sudah, buat aja pernyataan. Kalau suatu saat temuan, lalu pemeliharaan tidak dilakukan, udah cairkan aja itu untuk membackup temuan. Itu opsi terakhir ini. Jadi memang saya lakukan ini kadang-kadang untuk memprotek PPK saya. Kalau nggak saya gitu kan banyak penyedia Pak yang ada temuan yang sudah leha-leha nggak mau bayar. Tapi kalau langsung kita mintakan jaminan dicairkan, akhirnya dia berupaya bayar. Berupaya bayar, akhirnya nggak jadi dicairkan. Ini taktik, strategi seni mengelola kegiatan, terutama di fisik. Makanya saya kalau masa pemeliharaan itu walaupun 6 bulan ya, saya minta 1 tahun. Kan minimal 6 bulan yang permanen. Saya minta setahun. Tempat saya berlakukan 1 tahun. Karena prediksi saya, PPK nanti ngaudit, dan saya biasanya setiap akhir tahun, inspektorat saya surati, silahkan kamu audit tempat saya. Jadi bukan saya nunggu Pak. Saya minta inspektorat untuk mengaudit semua proyek yang ada di PI. Bukan bukan nunggu diperiksa, tapi saya minta. Dan itu saya lakukan mulai 2016, 17, 18, 19 saya lakukan. Saya minta diaudit. Biar enak, kerja itu tenang. PPK saya juga tenang nantinya. Diaudit aja semua. Itu kira-kira waktu udah. Iya, Pak. Jadi, terima kasih, mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya lupa ngingetin waktu karena seperti mendengar Pak Mahfud menjelaskan materi hukum. Nah, ini Pak Warno menjelaskan materi PBJ konstruksi ini. Jadi begitu bagusnya. Ya, kita kasih tepuk tangan lah untuk Pak Warno dari masing-masing. Nah, sebelum ke slide itu Pak Warno mungkin bisa diperjelas kembali terkait tadi kan Pak Warno sampaikan terkait beberapa kontrak yang solusinya ketika dihentikan secara permanen sementara kemudian dilanjutkan. Kondisi pengalaman Bapak di OPD Bapak bagaimana itu untuk kejadian-kejadian yang dihentikan secara permanen kemudian yang sementara atau dilanjutkan atau memang semuanya dihentikan? Nah, itu mohon berbagi pengalaman Pak. Ya. Kebetulan tempat saya tadi saya jelaskan minggu kemarin 62M ya, 62M. Terus kemarin hari Jumat saya diminta oleh BPKD 8M lagi, berarti total 70. Lalu habis rapat diminta lagi, pokoknya PU sekitar 91 sampai 97, berarti ada yang kurangnya 21M lagi sampai dengan 27M. PU diminta 97. Nah, tadi saya sampaikan pengalaman kaitan pertama, ada yang masih proses tender, saya batalkan. Yeah. Saya minta ke PPK, coba surati Pokja, lagi ke BPJ, batalkan ini dasar dari surat PA. PA surat dasarnya dari tadi pemangkasan anggaran itu. Itu ada surat, surat ini, biar semua tertata secara administratif. Itu kaitan dengan kontrak yang dijalankan Pak, yang masih dijalankan ada. Ada. Jadi
ini saya yang dulu, yang kaitan dengan dulu. Nah, yang dihentikan ya. Terus yang sudah dimenangkan ada, saya tak suruh batalkan aja. Nah sekarang dalam minggu ini sampai seminggu lagi ini saya harus memangkas, kalau jadi 21M atau 27M dipangkas lagi, maka saya akan menghentikan kontrak yang sedang berjalan. Jadi nanti kita hentikan. Nah, sebelum menghentikan, ini teman-teman PPK saya suruh ke lapangan, mulai kemarin, coba diidentifikasi, sekarang posisinya misalnya 50%. Yeah. Kalau 5% itu sudah saya anggap fungsi, misalnya saluran, udah ngalir, ya sudah, berhenti aja di situ. Jadi dalam menghentikan kontrak, jangan semena-mena. Jangan tiba-tiba, ya. Jangan tiba-tiba, jangan. Dia sikon di lapangan. Ya. Iya. Mangkrak malah. Ketika mangkrak, mesti masyarakat geger. Ya, masyarakat itu nggak mau tahu COVID ya. Iya. Pangkas atau tidak, taunya ya fungsikan saluran itu. Kecuali dari sisi fungsi. Jadi melihat proyek itu dari sisi fungsi kalau saya. Dari sisi fungsi, oh ya sudah, ini udah ngalir, masyarakat kepras, oh ini Pak dipindah di COVID, tahun depan kita prioritaskan. Ini saya lakukan minggu-minggu ini. Ini udah jalan teman-teman. Minggu depan kita eksekusi. Kalau BPKD masih minta tambahan pemangkasan 21 sampai 27M, ya saya hentikan yang kaitan dengan kontrak yang sudah jalan. Itu. Ya. Kalau yang kontrak yang masih jalan, protokol apa Pak yang dijalankan, protokol agar itu nantinya berhasil? Kaitan protokol di lapangan. Iya. Oh, kalau protokol kesehatan tetap ya K3 tetap saya jalankan, terus tetap hand sanitizer-nya di lapangan harus siap-siap semua. Ya. Cukup Pak ya, cukup. Kita lanjut ke slide teman-teman, Mbak Nena atau Mbak Evi ditampilkan data tampilan sekedar Pak. Bagi Bapak Ibu juga yang ada pertanyaan silakan disampaikan ke slide. Ini ada sekitar 5 pertanyaan ya, nambah ya. Tadi saya lihat masih posisi 4, sekarang 5. Nah, yang pertama, dukungan finansial. Kalau tadi Pak Wano sempat sampaikan ya, ada perwali ya atau perkada ya terkait untuk finansial keuangan. Kalau di Madiun ya, ini ada yang tanya ini dukungan finansial kalau perusahaan besar sudah ada evaluasi SKN ya, benar ada SKN-nya. Tapi kalau non kecil maksudnya ya, mungkin ya non kecil ya, besar dan menengah ada SKN untuk sesuai Permen PU 7. Tapi kalau yang kualifikasi kecil bagaimana cara mengetahuinya Pak? Nah, itu silakan berbagi lagi Pak pengalamannya. Jadi gini, memang saya menganggap udah koordinasi dengan Kementerian PU kaitan permintaan kebijakan daerah. Kenapa kita minta bahwa penyedia itu ada paling tidak saldo rekeningnya itu 30% atau 20% untuk yang non kecil, 30% yang kecil. Itu dari nilai penawaran atau dari apa? APS. Oh, dari APS. Dari APS. Jadi gini, kita ada perwal. Silahkan debatable ini, saya juga silahkan didebat, silahkan. Itu nggak ada di aturan Permen PU-nya, nggak ada. Karena apa? Setelah diamati, ya toh, kebanyakan penyedia yang hanya bondo nekat, ya pokoknya ngawur, terus terendah dimenangkan, habis itu menang di lapangan kabur. Banyak loh yang untuk menghindari semacam itu. Kalau di sini ini kebijakan Pak Wali memang coba koordinasi dengan LKPP. LKPP jawabannya apa? Aktif. Ya tidak melarang, ya tidak mengiyakan, karena memang kondisi daerah lain-lain. Pemborong yang nekat, nggak punya uang, kadang-kadang nawarnya ngaco.
Setelah dimenangkan, nggak jadi di lapangan. Nah, yang mau masuk Madiun ini ya, yang kecil pun harus punya rekening di bank atas nama direktur yang reken itu senilai 30%. Kalau kecil itu misalnya M, ya. Berarti dia harus punya 300 juta. Kalau nggak punya, dia dikualifikasi. Jadi itu ya. Nah, caranya gimana? Ya, caranya di Perkada, Pak. Di Perwal. Iya, di Perwal. Ada, dituangkan di Perwal. Caranya apa? Ya tunjukkan rekening bankmu, saldo rekening kamu masih punya duit. Sebab kalau nggak punya duit sama sekali, ketika menakdir hanya bondo klaim, dorong, ya sudah Pak, susah di lapangan itu. Nah, ya memang ini debatable, silahkan didebat, silahkan, tapi itu kita lakukan lah. Waktu itu menentukan angka 30% dari HPS, kajiannya apa Pak? Asumsi uang muka. Oh ya, maksudnya untuk usia kecil ya. Iya. Soalnya begini Pak, terus terang di lapangan itu kalau nggak digitukan, ya ketika kerja sekali ditinggal, nunggu uang muka. Waduh, masyarakat komplain. Ya. Itu Pak ya, cukup. Ya, itu Pak Aris. Jadi kalau di kondisi Pak Wano di sana ada tentu saja dituangkan di Perkada untuk aturan lebih lanjutnya. Sedangkan kalau mengikuti Permen PU memang tidak secara jelas. Ya. Kita lanjut ke ini, seseorang yang tidak mau disebut namanya atau tidak mau menyebut namanya, ini anonim ini. Bagaimana cara menghadapi kontrak yang sudah tanda tangan dan rekanan atau penyedia telah serahkan jaminan pelaksanaan, mungkin maksudnya apa diputus langsung, ditunda atau di PHP kan adendum dilanjutkan kalau ada dana. Tadi kayaknya sudah sempat disampaikan sekilas oleh Pak Wano, alamat banyak juga tapi mau diulang kembali. Ya, tadi saya sampaikan kalau batalkannya tekan kontrak ada dua tadi. Setelah SPG kan ngurus jaminan pelaksanaan baru tekan kontrak. Nah, kalau masih ngurus jaminan ini, udah batalin. Tapi kalau sudah tekan kontrak, mati sudah nyerahkan jaminan ini kan? Kalau udah tekan kontrak, apalagi sudah kerja di lapangan, ya jangan langsung dilihat kondisi lapangannya. Kita omong, walaupun kondisi COVID, ingat penyedia itu mitra. Tidak serta-merta kita langsung, wah si COVID langsung tak berhentikan. Jangan, dicak omong. Dikomunikasikan. Kalau toh memungkinkan, misal di adendumnya itu katakanlah kalau dia bersedia, duit nggak ada, ya kan bisa dengan SE itu dianggap utang, tapi nanti pemberitahuan ke Kepri sama LKPP. SE bersama tapi KPP ya SE bersama itu. Tapi kalau saya condong kalau sudah bisa sedikit fungsi ya sudahlah, dia berhenti aja dulu. Soalnya kondisinya Pak. Kondisinya menurut saya tidak menunjang untuk pelaksanaan. Tidak menunjang. Apalagi nanti positif atau PSBB. Itu. Kemudian kita lanjut ke Pak Adi. Mohon dijelaskan tentang penghentian kontrak sementara. Contoh konkret penerapan di pekerjaan konstruksi seperti apa? Silakan Pak. Ya. 2 minggu, 3 minggu lalu ya, sebelum ada pemangkasan anggaran itu. Sudah kan rame COVID. Rame COVID, proyek udah jalan, masyarakat komplain. Kebetulan saluran lingkungan ini, komplain. Ini pemerintah maunya gimana? COVID, masyarakat banyak yang terdampak, dikasih sembako, sementara proyek jalan terus. Jalan terus. Nah, dikomplain itu. Pak Wali dikomplain, akhirnya Pak Wali, gimana Warno? Ya udah, berhentikan sementara. Perintahkan BPK berhentikan sementara. Nanti kalau sudah ada sembako baru dijalankan. Itu contoh satu Pak ya. Sekitar 10 hari. Surat Pak, surat dari BPK. Itu betul dijalankan itu. Iya, itu surat atau bagaimana itu mekanismenya? Nanti mekanismenya PA merintahkan BPK berhentikan dulu. Ini kondisinya di lapangan banyak komplain. Nanti kalau pembagian sembako sudah ke Pak, baru kita kerjakan lagi. Ada 10 hari kita berhenti. Dan itu diinformasikan juga ke penyedia barang jasanya ya? Iya, dikumpulkan Pak. Iya. Dikumpulkan, dicak rapat, berhenti surat resmi dari PPK. PPK dasarnya dari perintah dari PA. Nah, setelah pembagian sembako kemarin seminggu yang lalu udah selesai semua,
bagi sembako-sembakonya, banyak juga dari donatur, baru saya lanjutkan. Terus Kak komplain. Itu contoh berhenti sementara. Karena lapangan ya. Iya. Itu Pak ya. Kita lanjut. Ini dari Pak Ahmad Aris Effendi. Sama ya tadi kayak yang pertama ya? Apa maksudnya namanya ya? Tapi pertanyaannya beda ini. Bagian BPJS Pemprov. Kayaknya tambahan pertanyaan, Pak. Oh iya, ya. Kayaknya aktif sekali nih. Pak Arif nanti siap-siap ya bajunya yang bagus nanti kita tampilkan live. Aduh, yang dandan ganteng gitu ya Pak ya, dandan ganteng. Biar di spotlight gitu ya Pak ya. Iya. Jangan labil loh Pak. Oh, pertanyaan inilah tambahan dari yang tadi. Berarti dimasukkan di peserta kualifikasi Pak untuk dikatakan apa tidak menambah peserta itu. Tadi jawaban dari Pak Parno tentu saja tadi kan dituangkan di peraturan Perkada Pak. Jadi sebenarnya memang lebih bagusnya dituangkan dalam peraturan resmi, tidak Pokja langsung tanggung jawab. Tapi silakan Pak Warno kalau mau nambahkan silakan tambahkan lagi. Iya. Ini sudah debatable juga. Iya. Waktu saya di LKPP jawabannya nggak mengiyakan, nggak melarang. Iya, Waktu di PU jelas-jelas, mau pakai aja dokumen Permen 7 itu. Nah, ingat memang ini pertanyaan ini berarti dimasukkan di persyaratan kualifikasi Pak untuk dukungan bank. Apa tidak menambah persyaratan? Saya bilang di Permen 7 2019 pasal 949 ayat 2 ya toh. Apabila menambah atau mengurangi persyaratan dokumen tender harus persetujuan dari pimpinan tinggi madya. Pertanyaan saya, ada enggak di daerah pimpinan tinggi madya? Adanya provinsi. Mau enggak provinsi? Ini saya bahas di Kementerian PU sama Pak direkturnya itu, sama Pak Burhan. Tetap ke Pak Yus gini. Provinsi. Mau enggak? Apa sekdanya provinsi enggak akan mau. Seperti di Aceh ya, di Aceh kan ada itu. Gak akan mau. Akhirnya ya sudah terlihat kepala daerah. Ya sudah naikkan aja kepala daerah. Dan di Permen 7 2019 pasal 49 ayat 2 itu kalau menambah atau mengurangi boleh asalkan persetujuan dari pejabat tinggi madya. Lah di kota kabupaten tidak ada. Sekda di sini kan Pratama ya. Nah yang tertinggi siapa? Ya penanggung jawab bupati wali kotanya, suruh buat perwal aja. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, di Perpres 16, pasal 86 malah. Itu kan jelas. Untuk pengadaan yang menggunakan APBD, kepala daerah dapat membuat peraturan kaitan dengan tindak lanjut ini. Dengan payung hukum itu kita diskusilah di sini lah. Ya karena memang kebijakan Pak Wali untuk memprotek yang memang betul-betul pingin memborong yang betul gitu. Kalau dulu zaman dulu Pak masih bagus ada daftar zamannya Pak Son, daftar kanan mampu itu diseleksi dulu. Sekarang kan enggak, boleh ikut. Kerannya dibuka lebar-lebar. Dibuka lebar-lebar. Akhirnya yang terjadi yang hanya bondo dokumen, gak enak duit, bisa pemenang 10M. Dia buyar negaranya. Ya, gitu. Itu ya Pak. Ada Pak, ada persyaratan. Ya, jadi gitu ya Pak Aris. Jadi tentu saja kalau ada persyaratan tambahan silakan ikuti prosedur yang benar. Ya, lebih baik memang dituangkan dalam suatu peraturan sehingga tidak otomatis Pokja sendiri yang bertanggung jawab. Nanti itu agak rawan di sanggahan dan sebagainya. Tetapi ketika ada perkada dan seterusnya itu lebih bagus. Meskipun nantinya ada rawan gugatan, tapi kan selama gugatannya belum ada putusan kan tetap bisa dipakai. Kita lanjut ke Pak Endratma Penggalek. Bagaimana penerapan protokol penanganan COVID sesuai Inmen PU PL 2 2020? Apakah semua item harus terpenuhi atau bisa dipilih sesuai kebutuhan? Bagaimana penganggarannya? Silakan Pak. Ya, kebetulan kalau tempat saya kan proyek ya sekitar 10M ke bawah ya. Ada 8M, 9M, ada yang 100 yang 900, pokoknya variatif lah. Nah, kaitan dengan instrumen menteri, memang tidak semuanya saya terapkan tergantung daerah. Saya hanya minta kepada penyedia, ada masker pekerjanya, ada hand sanitizer. Lalu bagaimana penganggarannya? Nggak ada. Penganggarannya saya minta ke penyedia ikutkan di K3. Oh, biaya RKK-nya ya. Ya memang sebenarnya dia bisa nuntut ya, boleh aja nuntut. Tapi daripada ngadendem terus nanti rawan nopot ini teman-teman Allah cuma beli masker berapa, udah beli kamu kalau enggak
nanti ada donatur yang ke Pemkot itu biar minta yang kuli-kuli minta ke situ. Dan saya kira juga jadi penganggarannya nggak ada anggarkan. Di biaya RKK kan juga ada beberapa yang terakomodasi kan Pak ya. Iya, terakomodir di K3. Itu Pak ya itu ya. Kemudian kita lanjut ke pertanyaannya makin nambah ya. Waktu sudah mepet. Kita lanjut ke Pak Adi. Pak Adi dari mana ini instansinya? Mohon penjelasan yang dimaksud dengan pekerjaan konstruksi satu kesatuan sistem dan tanggung jawab atas risiko kegagalan bangunan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. Silakan. Jadi gini, kalau di konstruksi itu ada yang namanya ada tiap macam. Misalnya gini, tiang panjang. Satu kesatuan ada ya bisa aja sebenarnya ada dua pendapat. Misalnya ada sampai 30 lantai. Nah, ini kalau seperti itu kan harus satu kesatuan. Tapi kalau cuma 2 lantai atau satu lantai, itu bukan satu kesatuan. Jadi yang risiko kegagalan bangunannya itu ya seperti bangunan-bangunan tidak sederhana di atas 4 lantai itu, kalau semacam itu silahkan aja menggunakan satu kesatuan sistem dan tanggung jawab atas risiko kegagalan bangunan. Dan tentu saja bisa minta pendapat konsultan Pak ya terkait justifikasinya ya. Itu kemudian ini lagi dari Bapak atau Ibu yang tidak mau menyebut namanya, bagaimana strategi pelaksanaan kontrak bagi penyedia yang hanya bagus di administrasi tender, khususnya pada saat kondisi darurat sekarang tetap ini tetap ngotot minta kontrak dilanjutkan Pak. Nah, gimana? Misalkan mungkin karena kadung bagus, bikin administrasinya bagus sekali, kemudian kok tidak dilanjut. Ingin membuktikan. Ingin buktikan ya. Ya, bahwa yang bagus di teori itu juga bagus di praktek. Iya. Tapi saya tidak kebiahuya ya bahasa tidak semua. Tidak. Ada ya yang bagus, administrasinya bagus sekali, tapi di lapangan waduh amburadul. Nah, bagaimana strategi pelaksanaan kontrak bagi penyedia yang hanya bagus di admin tender khususnya pada saat kontrak. Nah, dilihat Pak, saya bilang tadi sebelum Bapak Ibu PPK tekan kontrak, track recordnya seperti apa penyedia ini. Kalau track recordnya udah katakanlah dari awal aja sudah dikuasakan, bukan berarti nggak boleh lah ya. Itu boleh-boleh aja. Cuman itu kalau saya itu salah satu indikasi harus dalam tanda petik serius untuk melototi. Nah, kalau tetap minta dilanjutkan, dilihat sikon. Kalau toh memang seperti itu rekornya, mendingan Bapak Ibu putus berhentikan dengan dasar keadaan darurat itu aja. Rawan Pak. Tentu kan kita punya identifikasi resiko-resiko kejadian sebelumnya Pak ya, nanti itu dimitigasi. Kita lanjut, bagaimana mekanisme kontrak dilanjutkan tetapi anggaran tidak tersedia. Nah, ini apa seperti tadi sudah bersama tadi atau bagaimana? Silakan. Mekanisme kontrak dan nanti anggaran. Ya sudah, tadi saya sampaikan kontrak kalau dilanjut, coba kalau di daerah itu sepengetahuan kepala daerahnya ya. Jangan hanya di tim anggaran atau sekda, bupati atau wali kota atau gubernurnya. Pak, ini gimana? Kalau toh memang oke, ada disposisi, oke dilanjut. Nanti misalnya pakai SE tadi, LKPP sama Mendagri, kita lakukan itu, baru misalnya nggak ada duit, ya pernyataan hutang akhirnya. Jadi, tapi jangan di wilayah PA lah ya. Kalau di kementerian oke wilayah PA. Kalau di daerah jangan PA daripada menanggung risiko sendiri. Kasihkan ke penanggung jawab anggaran aja. Iya. Karena kalau di wali kota gubernurnya ada tim anggaran apalagi juga. Kemudian kita lanjut ke Pak Khalid. Ini bukan Pak Khalid Yap ya, ini ya dari Pak Khalid Kalteng ya, Kanwil. Misal pagudana dipotong 30%, sementara sudah SPBJ, apakah paket harus langsung dibatalkan atau ada opsi lain? Nah, tadi sudah ada beberapa opsi, silakan Pak bilang kembali. Misal Pak Gu potong, sementara sudah tahap penanganan SPBJ. Nah ini, kalau sudah potong jelas, ya no, apalagi belum tekan kontrak, hanya tekan SPBJ, batalkan aja. Nggak usah ada opsi lain daripada nanti opsi lain. Yang opsi lain ini kalau sudah berkontrak. Iya, benar. Apalagi ada larangan PPK menandangi kontrak kalau Pak Gu tidak tersedia, Pak. Kalau nggak sudah. Yang boleh dengan kontrak, apalagi kalau potongannya itu kurang dari nilai kontrak, sudah tidak boleh itu. Kemudian kita lanjut dari Pak Dedi, Dinas PU Kota Kediri. Pak,
bila bisa berkenan minta soft copy. Oh ya, yang SOP Bapak Pak Warno tadi bagi Pak, nanti tolong dibagi di grup Pak. File Word-nya Pak, file Word-nya ya. Ya. Nanti biar teman-teman. Iya teman-teman besok aja kita share. Dibantu teman admin. Iya. Insyaallah. Dan yang terakhir dari Pak Erwin kita tepat waktu ini. Pak Erwin BPPJ DKI Jakarta. DKI Jakarta terima kasih nih selalu aktif di webinarnya IAP Jatim. Perencanaan tahun sebelumnya ya X-1, kemudian pelaksanaan visi tahun ini BPK dalam menyusun HPS pada unsur upah pekerja apakah harus disesuaikan dengan upah tahun ini. Nah, ini bagus ini. Kalau mengikuti LKPP 9 2018 kan ada tahapan untuk mereview DPP kembali dan HPS juga bagian dari spek ya, kalau review spek HPS juga tidak transparan. Nah, silakan Pak, tapi pengalaman Bapak kalau di Madiun bagaimana? Ya sudah jelas kalau misalnya perencanaan tahun kemarin ini kan masih dari konsultan. Ketika tahun ini HPS ya sesuaikan dengan tahun ini upahnya. Ya otomatis kalau kita bukan Pak. Kalau kan konsultan itu masih punya kewajiban untuk mereview perencanaan dan sebagainya sampai dengan 20% tadi ya, pengawasan berkala yang 15%. Tapi kalau belum unwishing kan sampai 20%, 5% kan unwishing. Nah, ketika ada perubahan di upah, di bahan, ya dipanggil aja, dicak omong, tolong diganti. Ya, disesuaikan kembali. Jadi dicak musyawarah aja lah. Sesuaikan dengan tahun ini, tahun berjalan itu. Cukup. Terima kasih. Kita lanjut ke interaktif. Sebelumnya mungkin ada perwakilan dari DPD IAP Jatim, salah satu pengurusnya tadi yang saya lihat ini ada dari Pak Son agenda Pak, mungkin ada yang mau ditanyakan atau disampaikan, kami silakan. Pak Son ini juga salah satu wakil ketua umum dan beliau juga ahli pekerjaan, ahli konstruksi. Ketua 1 Pak. Pak Son, ya wakil ketua 1 ya. Silakan Pak Son. Ketua 1. Baik, terima kasih Pak Burhan, Pak Suwarno, dan teman-teman dari IAPI dan Bapak Ibu sekalian. Suara saya masih kedengaran, Pak? Kedengaran, Pak. Jelas, Pak. Iya, jelas. Menarik sekali yang dari Bapak dan Pak Warno. Saya ingin sedikit menekankan aja tentang tadi ada pengalaman Pak Warno tentang masalah persyaratan bagi usaha kecil dengan perwali. Bapak Ibu sekalian, khususnya untuk pekerjaan konstruksi perlu kita sadari, pekerjaan konstruksi ini padat modal. Jadi membutuhkan dana yang cukup gitu, sesuai dengan apa yang menjadi kewajibannya dulu dalam melaksanakan pekerjaan. Tentunya tidak lepas juga kita harus melakukan kualifikasi. Selain kualifikasi itu kan hanya 2 variabel, mampu dan kompeten. Ini lepas dari masalah usaha besar ataupun kecil. Jadi kualifikasi di sini adalah mampu dan kompeten. Nah, mampu di sini apa? Bahwa penyedia mampu memenuhi persyaratan-persyaratan yang kita tentukan. Persyaratan yang secara normatif sudah ada, sudah jelas. Nah, tapi Pak Warno membuat terobosan lagi. Karena apa? Untuk yang non atau perusahaan kecil, itu kan tidak diwajibkan memiliki surat penawaran, jaminan penawaran. SKN, ya teman-teman juga SKN juga. Jaminan penawaran penting sekali, karena apa? Jaminan penawarannya hanya ada 2, mengukur tingkat keseriusan si penyedia untuk menawar. Serius apa enggak dia? Makanya diperlukan jaminan penawaran. Yang kedua adalah untuk mengukur tingkat bonafiditasnya, dia bonafid apa tidak dengan jaminan penawaran. Tapi usaha kecil kan sampai dengan 2,5 miliar tidak membutuhkan jaminan penawaran. Yang satu adalah Pak Warno dengan perwali tadi, ada dukungan keuangan, paling nggak ada saldo di bank. Ini menurut saya nggak keliru, Pak. Kemudian juga, tapi jangan tinggalkan juga kompetensinya, pengalaman dalam pekerjaan jenis. Saya yakin kalau kita udah tahu bahwa ini udah pernah berkali-kali melakukan pekerjaan jenis, saya kita sudah percaya. Nah, tinggal bonafiditas ini kan harus dibuktikan dengan real. Kalau yang non kecil ya mudah bisa lihat dari surat penawaran tadi. Nah, barangkali itu Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian juga dilihat dari jaminan pelaksanaan. Jaminan pelaksanaan. Nah, tentu jaminan pelaksanaan ini pun harus kita bisa ini kan. Kemudian juga kita pancing lagi dengan uang muka. Nah, uang muka tentunya nanti ada jaminan uang muka. Karena Bapak Ibu sekalian, sekarang bank ini tidak
sembarangan untuk mengeluarkan jaminan-jaminan bank. Manakala nasabah ini dia tidak bisa dipercaya. Contohnya misalnya kalau Bapak Ibu menggunakan kredit card, sekali aja nggak pernah bayar 1 bulan itu dari blacklist semuanya Pak. Apa nggak bisa lagi berhubungan dengan bank. Nah, jadi berarti dengan jaminan uang muka ini merupakan juga salah satu indikator bahwa dia bonafide. Nah, kemudian juga kalau jaminan penawaran jelas belum bisa, karena apa? Dia di bawah 10 miliar. Kalau untuk yang di atas 10 miliar bisa dengan jaminan penawaran. Nah, mungkin ini bisa ditiru juga bagi Bapak Ibu sekalian yang di kota daerah lain ya, dalam rangka untuk yang kecil. Karena apa? Jangan sampai kita melakukan sesuatu nanti akhirnya kita sendiri yang pusing. Hanya terbengkalai karena kita salah menunjuk penyedia. Nah, disinilah yang tujuan pengadaan itu adalah yang tepat biayanya, tepat waktunya, lokasinya, ya, tepat medianya, dan tepat penyedianya. Nah, barangkali demikian Pak Warno, terima kasih nih Pak Burhan dan Bapak Ibu sekalian. Ya, terima kasih Pak John atas penyampaiannya. Waalaikumsalam. Pak Warno ada tanggapan Pak? Ya, jadi gini, kaitan dengan perwal di tempat saya, ini kelihatannya daerah sekitar juga pada iseng-iseng mau menggunakan itu. Cuman lagi-lagi saya bilang silakan, cuman nanti kalau digugat ya siap-siap. Nah, adukan argumen itu gitu loh. Iya, tapi niatnya, kajiannya kan, dan sebagainya. Yang penting niat ya. Niatnya itu apa sih? Niatnya tadi agar supaya penyedia itu memang betul-betul mau kerja gitu loh. Ojo cuman cari sensasi. Kan banyak Pak di tempat saya banyak juga yang nawar. Padahal apa sudah kita kendalikan ya. Kita kendalikan, bisa aja nawar dia di atas 20. Ini karena memang HPS-nya tinggi. Tempat saya udah tak saring, mulai dari teman-teman UNER, teman-teman internal PU, udah kita saring. HPS, loh kok nawar masih ngawur-ngawuran. Nah, daripada nanti ngawur semacam itu, setelah dikasih pemenang, pekerjaan di lapangan banyak nggak jalan, jalannya gini Pak. Terus terang, ini Pak Son pasti paham. Biasanya setelah jalan di lapangan itu, yang empuk digarap dulu. Yang empuk misalnya beton, apa digarap dulu. Yang susah-susah itu belakangan. Dia hitung-hitung kalau saya misalnya putus kontrak. Apalagi kalau menang-menang paket banyak itu bisa di. Nah itu bisa jadi misalnya gini, yang empuk, yang katakanlah banyak untungnya kerja, habis itu ditinggal sama dia. Akhirnya nggak fungsi bangunan itu. Ketika ditinggal dia ada ngitung. Paling saya ruginya jaminan mana sama di blacklist 2 tahun. Ya udah nggak apa-apa buat TV baru. Selesai. Itu kenyataan di lapangan. Contoh oknum Pak ya. Itu oknum tapi saya tidak mau menyamar Anda. Ada yang seperti itu, kejadian fakta di lapangan. Makanya harus Cukup Pak. Ini di slide tadi dari Pak Erwin DKI Jakarta ada pernyataan tambahan yang terkait bahwa perencanaan fisik dalam menyusun HPS harus disesuaikan dengan upah, tetapi setelah disesuaikan anggaran tidak mencukupi. Itu bagaimana itu Pak? Gini Pak, biasanya teman-teman konsultan itu ketika anggaran nggak cukup, ada yang ruang lingkupnya ada yang dikurangi. Pekerjaan misal beberapa pekerjaan yang tidak ini ya minor ya, minor. Dikurangin. Cuman saya biasanya gini, kurang ono, tapi suatu saat misalnya setelah dari pagu HPS ada sisa anggaran, ada item itu, misal contoh kita bangun gedung, ada landscape-nya, ada paving misalnya 100 meter, sisakan aja 20 meter, yang 80 di-cut dulu, sehingga ketika kita ngadendem tidak perlu lagi negosiasi lagi. Item paving masih ada di tinggal volume saja, volume ditambah. Itu biasanya strategi yang dilakukan. Ini ada 2 yang raise hand, tapi yang sebelum ke yang raise hand tadi yang like terbanyak tadi atas nama Pak Aris ya? Aris Pak, sudah saya unmute. Sudah Pak Aris, silakan. Mungkin ada pernyataan tambahan atau pertanyaan lagi yang di luar tadi atau sudah jelas, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berjumpa kembali Pak Warno. Pak Warno ini guru saya ini Pak.
Oh, Di di mana ini? Mojokerto itu sudah sering Pak Warno kami Oh, iya. Oh iya, lupa. Ikut DPC ya. Nggih. Iya. Waktu di sering BPJS. jadi narasumber di Mojokerto. Iya. Ya, ya ini memang Pak Warno dari dulu kan banyak inovasi Pak memang. Jadi kami banyak termasuk dulu berita acara kaji ulang dulu dari beliau juga ya. Iya. Jadi memang di pernyataan Pak Warno tadi saya sempat kaget Pak untuk untuk mengetahui ininya. Kok bisa ya? Kok nambah persyaratan bagaimana kan? Otomatis kan ada yang sekda provinsi itu kan kok bisa ya, makanya tadi saya tanyakan. Nah, pertanyaan saya lagi itu gini Pak, ini untuk yang pernyataannya Pak Warno tentang pembagian konsultan tadi yang di tahun yang lalu untuk tahun ini gitu kan, tahun ini untuk tahun depan itu kan tadi ada 80 sama 20 itu dipecah berdasarkan anggaran, DPA-nya dipecah untuk anggaran misalkan 200 juta gitu Pak ya. Taruhlah misalkan sekarang dikerjakan 150 yang 50 tahun berikutnya, atau sekalian 200 dan di kontraknya aja yang dibayarnya di selanjutnya gitu. Itu pertanyaan tambahan Pak saya. Makasih. Ya, langsung. Iya, langsung Pak. Ya. Tadi sebenarnya Pak Warno sudah menyampaikan kan 2 kontrak ya, tapi monggo silakan. Jadi gini, misalnya kemarin PAK kan di Permen PU ada Pak standar-standar, katakanlah nilainya 1 miliar, perencanaannya misalnya berapa persen 100 misalnya, 70 juta misalnya. Nah, 70 juta itu langsung kita kurangin Pak, 20%. Berarti yang kita seleksi tinggal 50. Nah, di ruang lingkup itu Anda kerjanya sampai ini, sampai hanya bikin dokumen ini. Nanti nilai 50 ini sama aja. Adapun pengawasan berkala, pendampingan di unwishing, pengawasan berkala, verifikasi ketika ada perubahan perencanaan di lapangan, itu nanti tahun depan. Jadi dalam kontrak itu dijelaskan di situ. Di ruang lingkup itu sudah jelas. Jadi ruang lingkupnya hanya 80%, kemudian nanti di tahun depannya ada kontrak lagi yang untuk pengawasan berkala dan sekaligus pendampingan saat pemilihan. Jadi Pak Aris jelas ya Pak Aris ya gitu ya? Iya. Nanti kalau tidak jelas kan bisa PM langsung Pak Warno kan. Kemarin juga sempat klarifikasi tahun kemarin Pak, tapi via WA belum sempat ketemu beliau kembali. Iya. Cukup ya Pak ya? Ya, terima kasih Pak. Ya, cukup. Terima kasih Pak Aris. Kita tadi saya lihat ada 2 yang resen, sekarang sisa 1 tapi saya sudah catat namanya. Yang pertama Ibu Fatma Devita ya. Silakan Bu. Silakan Bu. Bu Fatma Devita sudah di-unmute. Sudah di-unmute. Bu Fatma. Bu Fatma. Bu Fatma Devita. Fatma. Tahu ke satunya tadi Pak Iskal Adiputra dulu. Pak Iskal Adiputra. Tadi sempat saya lihat Rasden juga. Iskar Adiputra. Pak Iskar, monitor. Kok sepertinya beliau tidak di tempatnya. Jadi ini tadi ada yang tanya Pak via chat Zoom. Via chat Zoom. Betul. Dari Ibu Vicky Makalu. Kalau orangnya ada di ini langsung aja. Langsung di unmute aja ya Bang ya? Iya. Dari Ibu Vicky. Sudah Bu Vicky Bu Vicky. Silakan. Ibu Vicky. Terima kasih Pak. Kebetulan kami salah satu internal audit di salah satu pendidikan kota, dan kami mengetahui bahwa dalam pemberian penandatanganan kontrak ada informasi bahwa mereka meminta uang muka 30% dibayarkan ke mereka, dia minta ke salah satu konsultan untuk dibayarkan lebih dahulu. Itu yang membuat kami apa dasar hukumnya itu Pak, kalau umpamanya
ada hal seperti itu. Itu mungkin yang kami pertanyakan. Terima kasih Pak. Ya, jadi maksudnya ada yang minta ada kontrak, kemudian mereka minta uang muka 30%, dan itu tertuang tidak di kontrak ada. Di kontraknya memang jadi di kontrak, maksudnya di kontrak tidak diberikan uang muka, tapi dia minta uang muka. Iya, betul. Silakan Pak Mano. Oke. Kalau di Perpres jelas ya. Ya. PPK itu bukan hak, tapi dapat uang muka itu bukan hak, tapi dapat diberikan uang muka. Nah, ketika dokumen tender itu tidak mencantumkan pemberian uang muka, artinya uang muka tidak diberi, ya jangan diberi, keliru malah. Tapi kalau dokumen tender itu diberi uang muka, ya diberi. Apa konsekuensinya? Ketika diberi uang muka dengan nggak diberi uang muka, itu kalau orang jeli biasanya dari sisi penawaran beda. Beda harga. Contohnya gini, ada HPS 100 juta. Kalau saya diberi uang muka, saya bisa nawar mungkin 95. Tapi kalau yang nggak diberi uang muka, saya bisa 98. Karena saya harus punya dulu. Nah, tahun kemarin sebelum ada perwal ini tempat saya nggak kasih uang muka. Terus terang, PPK saya perintahkan jangan kasih uang muka. Saya ingin tahu anunya dia ini. Karena di Perpres kan dapat itu tidak harus dikasih. Tapi di dokumenter sudah dari awal sudah dijelaskan. Tapi kalau yang sekarang saya kasih karena sudah di-setting melalui itu tadi perwal tadi. Oh ini duit memang betul-betul dia kerja. Jadi dasar hukumnya kalau memang tidak ada di kontrak jangan dikasih. Cukup Bu, ada tambahan Bu? Ya, sampun. Cukup ya, sudah jelas ya. Ya. Untuk Bu Fatma dan Pak Iskal sudah ada? Sudah monitor? Fatma. Bu Fatma, Pak Iskal. Ya, cukup Bu. Oh, cukup. Atau ada peserta lagi yang lain? Fatmanya kemana? Kita masih ada 15 menit. Kayaknya terburu-buru buka itu tadi. Oh ini ada pertanyaan lagi nih di Slido ini. Di Slido ada pertanyaan. Oh ini Bu Fatmanya. Bu Fatmanya kok tidak monitor soalnya. Oh sudah ada? Bu Fatma ada? Ada ini beliau ya. Silakan Bu. Silakan Bu. Ya Bu Fatma dari mana Bu? Bu Fatmanya hilang. Bu Fatma? Dari Sumatera Barat Pak. Sumatera Barat. Di OPD Sumatera? Iya Sumatera Barat. OPD-nya apa Bu? Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat. Oh iya, silakan Bu. Ada pernyataan atau pertanyaan silakan disampaikan. Oh tambahannya disampaikan Bu, silakan. Tahun ini kita ada ini Pak tender pembangunan lapas. Tapi karena ada COVID-19 ini untuk tender fisiknya ditunda tahun depan gitu. Oh, jadi nggak tender fisiknya belum kita mulai. Jadi nggak ada masalah ya. Sudah di semua ya. Iya. Tender MK-nya aja yang kita ini Pak, kita ada sempat jalan MK-nya. Iya. MK-nya udah ini sampai proses apa itu? Sampai ini Pak, sampai perencanaan. Oh sudah mulai. Karena kita kemarin ya sampai di situ aja. Maksudnya pengawas. Oh MK kok perencanaan Bu? Maksudnya pengawasan perencanaannya atau apa MK? Jadi itu kita tendernya 2 Pak, untuk konsultan perencana dengan MK. MK, iya. Ya. Jadi perencanaannya sudah MK-nya jalan, perencanaan juga sudah jalan. Iya. Jadi MK-nya dibayarnya sampai selesai perencanaan aja. Oh sudah gitu. Iya. Gitu. Itu ada yang ditanyakan mungkin Bu? Apakah langkah itu sudah benar atau apa gitu atau bagaimana pertanyaannya? Oh iya. Jadi kalau untuk ini Pak, tapi ini konstruksi untuk kontrak MK ini kan nanti kita lakukan adendum ya Pak ya. Terus, berarti maksud Ibu cara untuk ini ketika MK sudah ada kontrak bagaimana mekanismenya gitu ya?
Iya, betul, Sekarang Pak. sudah jalan dia sampai pengawasan pengendalian di perencanaan. Iya, jadi gitu ya, sementara gitu di deh. kontrak MK itu kan sampai fisik. Seharusnya gitu, sampai Pak. fisik selesai, sampai pengawasan fisik, kemudian pengawasan pemeliharaan. Ya, ya gitu Pak Warno. Menjadi mekanisme adendum atau penggantiannya bagaimana? Silakan. Ya, makasih. Jadi MK memang betul. Saya pengalaman di pasar besar ya. Kita pasar besar Madiun itu ada nilai sekitar 80 M. Nah, kalau ini saya cuma diminta ke Bu Fatma dicek ya. Kalau bersamaan seleksinya antara MK dan perencana, dikurangin deh ya. Karena MK itu dibayar 100%, itu tugasnya salah satunya membantu PA dalam menentukan konsultan rencana. Tapi kalau seleksinya bareng-bareng, maka yang 5% itu dikurangin. Jadi misalnya MK 100 miliar, 1 miliar, kurangi 5%. Sehingga kontraknya yang 1 miliar. Itu coba dicek dulu. Karena fungsi dia untuk mendampingi saat proses perencanaan, membuat dokumen seleksi dan bagian tidak ada. Tidak fungsi, sehingga dikurangin. Itu dikurangin, dicek aja dulu. Tendernya bareng, Pak. Ya, kalau tender bareng, seleksinya bareng, kan jelas di Permen PU. Misalnya MK pada fisik katakanlah 100 miliar, MK-nya misalnya 2M. Itu kalau MK di tahapan awal, dia membantu PA dalam menentukan konsultan perencana. Nah, perencanaannya bareng seleksinya. Kalau bareng yang 5% itu, tambahan Ibu dikat, kurangi. Oh, dikurangi ya Pak, oke. Ya, karena dia nggak melaksanakan tugas ke-MK-an di awal. Iya, dia nggak membantu PA ya dalam menentukan di konsultan perencana. Nah, setelah pelaksanaan, dia memverifikasi hasil perencanaan. Nah, bagaimana karena fisik tahun ini tidak dilakukan, ya di adendum aja jangka waktunya itu. Jadi di jangka waktu di adendum, karena COVID, maka fisiknya di tahun depan. Itu aja. Ya, dan ruang lingkupnya juga Oke, bukan cukup gitu ya. Iya Pak, makasih Pak. Iya. Sama-sama. Untuk Pak Iskar sudah ada atau ini slide ada satu lagi nih dari Pak Hasan? Tidak ada Pak, ini sepertinya live atau bagaimana gitu ya. Ada ini dari namanya saya cari. Di slide ini ada satu dari Pak Hasan. Menurut BPK pelaksanaan audit sebaiknya dilakukan saat pekerjaan dilaksanakan atau setelah pekerjaan selesai post audit. Maksudnya bisa probody audit atau post audit. Silakan Pak, pengalaman Pak Warno bagaimana selama ini untuk audit? Nah, kalau untuk tempat saya itu biasanya saya setelah akhir tahun saya minta diaudit. Iya. Tapi kalau hal-hal tertentu itu aktif ya. Iya, saya yang aktif. Jadi saya yang minta. Ini maksudnya mungkin menurut Bapak ya, ini bukan BPK ya, menurut Bapak ya ini. Pertanyaannya ini tulisannya menurut Bapak ya. Oh, menurut Bapak, Pak. Iya Pak, silakan Pak. Nah, jadi kalau tempat saya akhir tahun Januari awal saya nyurati ke Pak Wali, Pak tolong PU selesai auditkan semua proyek yang ada di PU, tembusan inspektorat. Jadi saya tidak menunggu di audit dulu. Nah, bagaimana dengan ini kan post audit ya. Nah, kalau misalnya ada probability audit itu sebelum. Jadi pada saat proses perencanaan itu biasanya sarannya KPK ya. KPK itu sudah menyarankan kalau yang proyek strategis besar-besar dilakukan probability audit dulu oleh inspektorat. Ini sudah saya minta. Saya ada 7 paket yang minta inspektorat untuk melakukan itu probability audit dulu. Ya. Itu sudah proses atau masih tahap permohonan? Itu perencanaan. Jadi ya, masih Bapak yang kondisi Bapak sekarang itu probability auditnya sudah jalan atau itu masih meminta ke inspektorat atau APIS untuk dilakukan? Ini perencanaan ini saya mintakan probability-nya audit untuk proyek yang akan datang yang mau tender ternyata di Januari sudah ada dilakukan itu. Sehingga ini nggak jadi nanti tahun depan akhirnya. Ya tergantung lah bisa. Jadi sesuai kebutuhan lah ya, sesuai kebutuhan ya. Di audit. Tapi saran saya gini, kalau proyek besar-besar, terutama yang strategis, yang katakanlah jadi sorotan masyarakat, mendingan jangan post audit. Jadi saya kebetulan nanganin pasar besar itu yang 80 pasar besar Madiun itu
pelaksanaan katakanlah sudah mancang, saya minta diaudit. Karena apa? Orang pasti suudon. Ya panjangnya berapa titik, apa betul Mbak? Iya betul. Walaupun secara teknis bisa, bisa. Di lantar aja kan nggak kelihatan. Nah biasanya kita, ayo inspektor turun lapangan, ini kelihatan berapa titik. Iya. Itu kalau saya lebih bagus gitu, yang besar lah. Tapi kalau yang kecil nggak usah lah. Iya, pembuahan yang kecil. Ini ada lagi pertanyaan nih di slide ini, dan ini pertanyaannya bagus sekali nih, makanya cocok untuk Pak Warno sebagai PA ini. Jadi izin bertanya dari Pak Eri Darmawan, akibat COVID-19 ada beberapa kegiatan ditiadakan. Yang ditanyakan, bolehkah honor PPK, PPTK ataupun biaya lainnya dicairkan? Silakan Pak. Ya jelas kalau honor PA, PPK kalau nggak dikerjakan ya jangan dicairkan. Iya, kecuali sudah bekerja Pak ya, misalnya kecuali yang sudah yang sudah kerja ini. Tempat saya PPK itu paket ya. Oh, ya, per paket. Kalau nanti kalau paket juga Pak. Kalau PA itu lihat anggaran Pak. Anggaran yang dikelola berapa, honornya per bulan sekian. OP. Kalau yang itu yang bulan sudah berjalan kan bisa dicairkan Pak ya. Ya bisa. Kalau yang terkait paket ya tentunya saja harus menunggu paketnya selesai kan Pak ya. Gitu ya. Iya. Ya gitu. Cukup ya, waktu kita sudah ini sudah kurang 9 menit dan saya kira harus ada kesimpulan. Ini Pak Iskarnya ada. Oh, ada. Tapi silakan Pak Iskar. Beliaunya monitor mboten nggih, sudah saya unmute. Pak Iskar. Ada di partisipannya sudah muncul beliau. Pak Iskar Adiputra. Coba di spotlight yang mana Pak Iskar? Masalahnya di spotlight beliau nggak pakai ini Pak video. Oh, video. Jadi nggak bisa di spotlight. Nggak bisa ya? Iya. Atau kalau nggak nanti mungkin di nanti lanjut di WA saja Pak, nggak apa-apa. Ada trouble silakan Bapak nanti lewat grup atau PM langsung gitu ya. Dan kalau ada pertanyaan lanjutan Pak bisa langsung ke mana. Itu Pak Warno, Bapak Ibu, waktu juga sudah berhenti, kita harus start waktu ya. Bapak Ibu kan juga belum buka kalau yang puasa duhur ya. Silakan Pak Warno, mungkin ada kalimat penutup atau close statement terkait acara hari ini atau peserta kami, silakan. Ya, terima kasih. Jadi itu mohon maaf apabila dalam penyampaian ada yang kurang berkenan atau katakanlah kok ada improve kaitan dengan aturan. Memang setahu saya mungkin Medjun ya yang bikin perwal kaitan dengan tadi penambahan 30% harus punya uang itu, karena semata-mata niatnya kita ingin penyedia itu memang betul-betul kerja gitu. Karena selama ini niatnya niat baik. Saya paham pasti suatu saat ini sudah Dewan juga memberi masukan, bahkan waktu ke Kementerian PU sama LKPP Dewan saya ajak. Mitra saya di Komisi 3 itu sama Ketua Dewannya saya ajak. Sehingga waktu menjelaskan, LKPP menjelaskan itu paham tentang latar belakang kenapa dibuat semacam itu. Nah, kalau daerah lain saya tidak mengiyakan atau menolak, monggo tergantung kebutuhan di daerah kaitan dengan itu. Tapi yang jelas niat kita memang niat baik, bagaimana supaya hasil proyek itu betul-betul dinikmati. Saya tidak ingin ada semacam kegagalan ketidakfungsian proyek karena putus kontrak akhir tahun tidak selesai misalnya. Yang pertama. Lalu yang kedua saya menyarankan kalau daerah sebaiknya kalau menurut saya untuk fisik yang kira-kira waktunya butuh lama itu perencanaannya anggarkan di tahun sebelumnya, X-1-nya itu. Kenapa? Kalau dianggarkan bersamaan, saya yakin banyak proyek yang saya baca di koran, itu rata-rata perencanaannya itu tahun berjalan. Akhirnya ketika Desember nggak selesai, lompat tahun. Ingat Bapak Ibu, ketika lompat tahun, kasihan PPK sama PA. Kenapa? Mohon maaf, APH nyorot. Aparat penegak hukum nyorot, LSM nyorot, media nyorot. Nah, daripada disoroti semacam itu, saya hanya menyarankan mendingan minta anggaran itu di perencanaan di PAK, di perubahan anggaran atau tahun sebelumnya. Itu akan lebih efektif daripada Ibu Bapak PPK, PA berjibaku dengan teman-teman LSM, media. Sebab kalau sudah lewat tahun anggaran, saya jamin pasti jadi bulan-bulanan media.
Dan ingat, ketika media sudah memblow up, LSM memblow up, mau nggak mau APH turun. Bukan turun paling nggak dia mengklarifikasi. Kan sekarang nggak boleh langsung turun ya. Tapi paling nggak mengklarifikasi. Ketika mengklarifikasi, ya mau nggak mau kita udah energinya tercurah untuk itu. Oleh karena itu saran saya, di beberapa daerah yang masih menerapkan pola-pola semacam itu, ya diganti. Kalau boleh, saya sarankan diganti, minta perencanaan di sebelumnya, lebih efektif. Yang terakhir dari saya, mohon maaf, kalau tadi banyak diskusi kaitan dengan pengalaman, itu tidak lain karena memang saya berharap sama pelaku pengadaan itu tidak berhenti teori. Pelaku pengadaan itu saya berharap enak tidur nyenyak, tidak bayang-bayangi yang macam-macam. Saya yakinlah kalau kita niatnya bagus, insya Allah dapat ridho dari Allah. Amin. Amin. Terima kasih. Ya, terima kasih. Kita kasih tepuk tangan lagi untuk ya, jadi Bapak Ibu sekalian, ini untuk acara hari ini yang dapat kami simpulkan tadi yang disampaikan Pak Mamno, kontrak merupakan seni. Nah, itu sangat bagus sekali itu. Jadi seni memperkirakan masa depan, mendekatkan kenyataan sesuai harapan. Itu sekali. Kemudian yang kedua, titik kritis permasalahan kontrak masa COVID ada 3, ada pembayaran, kemudian kualitas dan kuantitas, kemudian jadwal. Yang ketiga yang dapat kami simpulkan, beberapa solusi kontraknya dihentikan secara permanen, sementara dan dilanjutkan. Itu dari kami, mohon maaf dalam penyampaian kami selaku moderator jika ada perbuatan dan tindakan yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu sekalian, kami mohon maaf. Mohon maaf juga dalam acara rapat ini kami tidak menyediakan snack dan makan siang karena semua kami sadar semua lagi puasa. Bagi yang tidak berpuasa juga kan Pak pakai virtual Pak. Ya. Nanti di share screen gambar-gambar makanan sesuai daerah masing-masing. Bagi yang non muslim juga kami mohon maaf tetap tidak sediakan snack dan makan siang. Kemudian saran dan kritik dapat disampaikan, nanti linknya dibagi di grup oleh Mbak Upi. Kami akhiri jalan-jalan ke bukit cari buah mangga mana lagi ya. Cakep. Kami IAPI Jatim mohon pamit, mudah-mudahan bertemu di kelas daring lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cakep Pak. Jadi seger ini Pak Burhan. Lebih seger lagi nih biasanya kalau di tengah-tengah kelas Pak Warno. Ini pasti ada Mbak Cita Citata. Berhubung kita puasa, Mbak Citanya nggak nongol ini. Mbak Cita nggak nongol ini. Nanti jadi buka puasa langsung semuanya Pak. Saya kembalikan ke Mbak Neno. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Burhan dan Pak Warno. Aduh seru sekali. Ya. Ini sayangnya kalau misalnya cuma 1 kali kok kurang. Tapi kalau mau sering-sering nanti takutnya bosan ya Pak. Jadi nanti diselang-seling aja. Jadi dari kami mungkin cukup sekian Bapak Ibu, tidak bosan-bosan lah, nanti kami selalu menyampaikan bahwa untuk rekaman kemudian sertifikat dan materi akan kami sampaikan lebih lanjut di grup WA. Kemudian untuk Bapak Ibu untuk yang masih belum jelas atau mungkin masih ada pertanyaan lebih lanjut atau lebih mendalam, silakan disampaikan di grup WA. Jadi nanti Bapak Ibu masih bisa berlanjut di grup WA sampai ada link sertifikatnya. Untuk Bapak Ibu yang tidak menggunakan nama sesuai di pendaftaran, mohon konfirmasi ke panitia. Jadi biar sertifikatnya itu bisa sesuai dengan nama Bapak Ibu. Takutnya nanti kalau misalnya keluarnya Asus atau keluarnya Lenovo, nanti kita bingung, ini pesertanya namanya siapa gitu. Jadi nanti takutnya Bapak Ibu, loh Mbak saya nggak dapat sertifikat. Nah padahal namanya belum diganti. Jadi kami nggak bisa cross check datanya. Dari kami cukup sekian. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Tetap semangat. Semoga nanti kita bisa selesai sampai akhir Ramadan. Semoga sehat selalu dan Bapak Ibu dimudahkan dilancarkan dalam segala kegiatan. Demikian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di kelas yang berikutnya. Wabarakatuh.